Hai, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa di YouTube channel Guru Mandiri. Kalian apa kabarnya anak-anak? Bu Guru selalu doakan kalian dalam keadaan sehat, baik, dan selalu bersemangat ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam memahami pembelajaran kita yang diberikan pada pagi hari ini. Anak-anak, setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3 ya, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil itu berwujud benda padat ya. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Kalian coba perhatikan benda-benda di sekitar kalian ya. Di rumah kalian juga banyak benda-benda pastinya. Nah, kalian buat perincian benda apa saja yang kalian temukan, lalu kalian coba tebak benda apakah itu? Apakah padat, cair, atau gas? Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Kalian perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini ya. Di dapur banyak sekali benda-benda, perlengkapan masak, bahan-bahan yang akan dimasak juga ada. Nah, coba kalian perhatikan ya. Di sini, di dapur rumah Dayu, banyak sekali benda-benda. Dari yang ukurannya kecil sampai yang ukurannya besar. Kalian bisa perhatikan dan kalian lihat benda-benda tersebut ada yang wujudnya padat, ada juga yang wujudnya cair, serta ada yang wujudnya gas. Nah, kamu telah mengamati gambar di atas tadi. Kalian coba kelompokkan ya benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Kalian tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut ini. Kalian bisa salin tabel ini di buku latihan kalian, lalu kalian buat tabelnya dan tuliskan benda-bendanya sesuai dengan pengelompokan mana yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian tuliskan dengan rapi ya. Kemudian anak-anak, kalian amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan juga benda gas. Nah, jika kalian sudah amati, kalian bisa tuliskan benda-benda yang kalian temui tersebut dalam kotak berikut ini. Manakah yang termasuk benda padat, benda cair, dan juga benda gas? Nah, kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Kalian tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Tadi sudah dijelaskan bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan juga gas. Apakah kalian masih ingat? Pertanyaan kedua, kalian tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu ya. Wah, ini mudah sekali. Banyak benda-benda padat di sekitar kita. Lalu yang ketiga, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Nah, ini juga banyak bisa kita temukan di sekitar kita masing-masing. Berikutnya, kalian tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu ya. Wah, ini juga mudah.
Kalian bisa tuliskan pertanyaan dan jawaban kalian di buku latihan kalian dengan tulisan yang rapi ya. Anak-anak, pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Ya, ini adalah gambar kendaraan roda 2. Kalau kalian pernah menaiki alat transportasi ini, kalian pasti tahu ya. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Nah, kalian perhatikan, motor ini terdiri dari 3 wujud benda. Yang pertama, dari rangkanya itu adalah benda padat. Nah, kemudian untuk bahan bakarnya, yaitu berupa bensin, kalian tahu bensin itu benda apa? Ya, tepat, benda cair. Nah, yang terakhir berikutnya, setelah motor ini berjalan, maka motor ini juga menghasilkan gas, yaitu asap yang keluar dari knalpot motor kalian itu. Itu adalah benda gas ya. Jadi, pada sebuah motor sudah ada 3 wujud benda sekaligus ya, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Kalian perhatikan ya, denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, ini adalah rumah Edo dan rumah nenek. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter atau 5 km lebih 300 meter. Nah, perhatikan jaraknya ya. Kita bisa tuliskan 5 km 300 meter. Sedangkan jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu 1.523 meter. Nah, perhatikan ya. Bu Guru ulangi, jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu 1.523 meter. Anak-anak, satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Anak-anak masih ingat, 1 kilometer itu sama dengan berapa meter ya? Ya, tepat. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Ini kalian harus ingat terus ya. Anak-anak, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Yuk kita hitung bersama-sama. 5 km itu sama dengan 5.000 meter. Jadi, 5 km ditambah 300 meter itu sama dengan 5.000 meter ditambah 300 meter. 5 km ditambah 300 meter itu sama dengan 5.300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Nah, sampai di sini, apakah kalian bisa memahami? Yang perlu kalian ingat adalah bahwa 1 km itu sama dengan 1000 meter. Jadi 5 km itu adalah 5000 meter ditambah 300 meter. Jadi semua totalnya 5300 meter. Nah, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Kalian perhatikan ya, ini ada rumah Edo dan juga kebun binatang. Jaraknya 1523 meter. Berapakah jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Yuk, kita perhatikan bersama ya. 1523 meter itu sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter. Kalian bisa pisahkan nilai tempat yang ribuan dan juga nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Kita tuliskan sehingga 1523 meter itu sama dengan
1000 meter ditambah 523 meter. Sehingga penulisannya 1 kilometer ditambah 523 meter. Nah, anak-anak, ada bermacam-macam loh bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Nah, anak-anak, di sini ada denah jalan, ada sekolah, pasar, kantor pos, rumah sakit, rumah Udin, dan rumah Siti. Di sini juga terdapat jarak-jaraknya ya. Rumah Siti ke sekolah, coba kalian lihat berapa kilometer dan berapa meterkah? Nah, kalian jadikan dalam satuan meter ya. Berikutnya, rumah Udin ke kantor pos. Kalian perhatikan berapa kilometer dan berapa meter. Kalian juga harus jadikan satuan meter ya. Berikutnya, rumah Siti ke rumah Udin. Di denah akan terlihat jaraknya berapa kilometer dan berapa meter. Kemudian kalian juga harus tuliskan dalam satuan meter ya. Nah, selanjutnya rumah Siti ke pasar. Kalian lihat denahnya ya. Di situ akan tertera berapakah jarak rumah Siti ke pasar. Berapa kilometer dan berapa meter. Lalu kalian ubah menjadi satuan meter seluruhnya. Yang terakhir, rumah Udin ke pasar. Jaraknya berapa ya? Kalian bisa tuliskan di sini berapa kilometer dan berapa meter. Kemudian semuanya kalian jadikan dalam satuan meter. Mudah bukan? Kalian bisa lihat contoh yang tadi sudah Ibu Guru jelaskan ya. Anak-anak, alat ukur ada bermacam-macam. Kalian masih ingat? Baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Nah, berikut ini gambarnya. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Apakah kalian pernah melihat benda ini? Ini namanya altimeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, lalu kalian jawablah pertanyaan berikut ini ya. Pesawat A terbang dengan ketinggian 3000 meter. Pesawat B terbang dengan ketinggian 4325 meter. Nah, berapakah ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Yang kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Yang ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan dengan pesawat A? Kalian bisa cari selisihnya ya. Itulah perbedaannya. Nah, anak-anak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tulis latihan masing-masing ya. Anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas ya, anak-anak. Gas itu tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang, coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut ini ya. Gerakan angin sepoi-sepoi bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan dengan gerakan yang lambat. Jika angin kencang, maka bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan.
Dan jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Di sini, di sebelah kiri, ada gambar anak-anak yang bergerak seperti angin sepoi-sepoi. Mereka bergerak lambat ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, di gambar sebelah kanan, ada anak bergerak cepat, seperti tertiup angin yang kencang. Dihentakkan ke kiri dan ke kanan. Gerakannya cepat ya. Nah, selanjutnya gerakan angin puting beliung. Anak-anak bisa bergerak berputar, yaitu badan kalian diputar searah dengan jarum jam kembali ke tempat semula. Nah, kalian bisa bedakan ya. Dengan mengikuti gerakan di atas, maka kamu dapat membedakan gerakan mana yang kuat dan gerakan mana yang lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka ya. Nah, kalian bisa contoh pada gambar berikut ini. Kalian bisa gerakan kaki kalian ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Tangan kalian juga kalian bisa gerakan ke belakang, ke depan, maupun ke pinggang. Lalu tubuh kalian bisa kalian putar ke kiri dan ke kanan. Iringilah dengan lagu yang kalian suka ya. Sambil bernyanyi menjadi lebih mengasihkan. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lambat, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Kalian pasti bisa membedakannya ya, gerakan yang lambat dan juga gerakan yang cepat. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Tonton terus video pembelajaran selanjutnya di YouTube channel Guru Mandiri. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.